Semakin bertambahnya umur, manusia cenderung lebih takut untuk mengambil resiko. Padahal, waktu kecil kita kan tidak takut ya bermimpi untuk setinggi-tingginya. Kita sampai lupa dengan mimpi kita dan memilih untuk menjalankan hidup dengan aman-aman saja. Sebetulnya tembok terbesar dalam menggapai mimpi kita adalah bukan dari orang lain, tapi dari ketakutan karena resiko kegagalan yang akan kita terima. Mau pindah kerja, takut resign, dan ya takut nggak punya kerja. Mau bisnis, takut rugi dan banyak hutang. Mau bikin konten, takut diketawain orang. Atau mau melamar anak orang, takut sama bapaknya. Bahkan ada yang sampai nggak jadi nikah karena takut ketemu bapaknya yang kelihatan galak. Padahal nih, semua yang tadi kita omongin sebenarnya kan belum terjadi. Nah, di video kali ini aku akan bahas bagaimana caranya kita mengambil resiko, tapi nggak sembrono. Ya, kalau rugi, nggak rugi-rugi amat lah. Nah, yang pertama, kita perlu bisa membedakan apa itu pasti, apa itu tidak pasti, dan apa itu resiko. Yang pertama itu pasti. Pasti adalah sesuatu dengan tingkat kepastian 100%, atau ya sudah akan pasti terjadi. Contohnya nih, misalkan tidak melampirkan dokumen wajib saat melamar kerja, misalkan dokumen ijazah. Nah, saat kita melamar kerja, kita tidak melampirkan dokumen wajib ini, yang artinya kita sudah tahu outputnya kita akan gagal, karena dokumen ini adalah dokumen yang wajib. Yang kedua adalah tidak pasti. Situasi ini tidak dapat diprediksi karena kurangnya informasi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kondisi ini adalah 0%. Contohnya adalah seperti setelah kita selesai mengikuti wawancara kerja. Karena faktor ini adalah faktor di luar kendali kita. Ya, sebagai contoh adalah kita tidak tahu apa itu preferensi pewawancara, kita tidak tahu apa yang diinginkan organisasi. Maka di sini tugas kita hanya bisa menerima apa hasilnya. Nah, yang terakhir ini adalah resiko. Nah, resiko ini sebetulnya sesuatu yang memiliki kisaran persentasi dari, kita bisa katakan dari 1% hingga 99%, di mana kemungkinannya akan terjadi dan bisa besar, bisa kecil. Contohnya, misalkan kita sedang melamar kerja, tapi kita tidak melampirkan dokumen pendukung, misalnya seperti sertifikasi. Nah, situasi ini sebetulnya bisa menurunkan kemungkinan kita diterima di perusahaan tersebut, tapi kita tidak tahu pasti berapa nilainya. Ada dua situasi yang sebetulnya bisa kita kontrol. Yang pertama adalah resiko dengan kemungkinan 1 hingga 99%, dan yang kedua adalah situasi pasti atau 100%. Satu hal yang tidak bisa kita kontrol adalah situasi tidak pasti. Nah, untuk menurunkan rasa ketidakpastian, tugas kita adalah mencari sebanyak-banyaknya informasi agar situasi itu bergeser dari tidak pasti menjadi resiko, kemudian menjadi sesuatu yang pasti. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tipe-tipe resiko. Ada 4 tipe resiko yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah known, yang kedua adalah unknown, yang ketiga adalah known unknown, dan yang keempat adalah unknown. Known adalah kondisi di mana kita mengetahui resiko dan dampaknya. Nah, misalnya adalah kamu pengen kuliah ke luar negeri. Kamu tahu kalau resiko kuliah di luar negeri adalah biayanya yang mahal. Dan dampaknya adalah bila kamu mungkin tidak bisa memanage dengan baik, kamu bisa kesulitan finansial. Nah, maka dari itu kita mungkin mulai mempersiapkan dari sisi tabungan atau kita mencari beasiswa sebagai solusinya. Yang kedua adalah known unknown, di mana kita sudah tahu resikonya tapi kita belum tahu dampaknya apa. Contohnya adalah misalkan kalian pengen bikin bisnis. Nah, saat kalian pengen bikin bisnis, pasti kalian sudah tahu betul bahwa resikonya adalah gagal. Cuman dari sisi dampaknya kita belum tahu nih, kapan sih sebetulnya gagal itu akan terjadi, dan sebetulnya nih, bila kita beneran gagal, sebetulnya apa sih dampak yang bakal kita rasakan? Yang ketiga adalah unknown noun, atau kita tidak tahu resikonya apa, tapi kita sudah tahu dampaknya. Contohnya misalkan kalian pengen bikin video di YouTube.
kalian tahu bahwa dampaknya akan timbul komentar antara yang pro atau yang gak setuju. Nah, di sisi lain tapi kalian nggak tahu nih, sebetulnya resiko yang nanti akan kalian terima itu baik atau buruk. Dan yang terakhir adalah unknown, atau kita tidak tahu resiko dan kita tidak tahu dampaknya. Contohnya adalah saat pandemi di tahun 2020, itu adalah situasi yang sebetulnya kita nggak bisa sama sekali memprediksi dan kita nggak tahu resiko apa sih yang sebetulnya akan terjadi. Oke, nah jika kita sudah mengetahui apa itu pasti, tidak pasti, dan resiko, kemudian kita sudah mengetahui tipe-tipe resiko, selanjutnya kita perlu memahami bagaimana kita melakukan penyikapan terhadap resiko-resiko tersebut. Ada 4 teknik dalam kita menyikapi resiko yang akan kita terima. Yang pertama adalah kita menghindari resiko tersebut, atau bisa kita sebut adalah risk avoidance. Nah, risk avoidance ini dimaksudkan adalah kita benar-benar menghindari resiko yang akan kita terima. Misalkan kita mau pergi kerja ke kantor, tapi di luar hujan. Nah, untuk kita nggak kehujanan menuju kantor, ya cara paling terbaik adalah ya nggak usah pergi ke kantor sekalian. Yang kedua adalah mengurangi resiko atau risk reduction. Nah, mengurangi resiko sebagai contoh yang tadi adalah kita bisa menggunakan jas hujan, kita bisa menggunakan payung, dimana kita mungkin kita masih kena cipratan hujan, tapi seenggaknya kita menurunkan resiko terkena hujan. Selanjutnya, memindahkan resiko atau risk transfer. Nah, contoh pada kali ini adalah misalkan kalian mau pergi ke kantor, ya kalian bisa nebeng orang lain yang pakai kendaraan kayak mobil, atau mereka naik kendaraan kantor, kayak bis kantor. Nah, ini bisa dilakukan yang artinya kalian melimpahkan resiko yang akan kita terima kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menerima resiko atau risk acceptance. Sebagai contoh adalah kalau kalian tahu di luar hujan dan kalian perlu pergi ke kantor, ya kalian bisa jadi naik motor yang hujan-hujanan tanpa jas hujan, atau jalan tidak menggunakan payung, tidak menggunakan apa-apa. Jadi intinya kalian rela terkena hujan gitu. Jadi kalian terima aja gitu bahwa diri kalian akan basah. 4 teknik yang tadi saya jelaskan sebetulnya sangat tergantung dengan resiko yang akan kita terima. Bisa jadi kehujanan menurut saya adalah hal yang cukup berbahaya gitu, bisa membuat sakit, akan merugikan waktu, sehingga saya memilih untuk mentransfer resiko tersebut atau mengurangi resiko tersebut. Tapi bisa jadi di sisi lain ada orang lain yang menganggap, oh ya udahlah nggak apa-apa kehujanan gitu. Nah, itu tergantung preferensi atau tingkat resiko setiap orang. Banyak pilihan cara untuk kita menurunkan resiko yang akan kita terima. Tapi perlu diingat bahwa resiko belum benar-benar terjadi, sehingga kita tidak perlu begitu khawatir akan resiko yang terjadi di masa depan. Yang perlu kita fokuskan adalah kita perlu melis apa saja sih sebetulnya resiko yang akan kita hadapi, sehingga kita memiliki cara untuk merespon resiko tersebut yang sesuai, sehingga kita dapat mengurangi, mentransfer resiko tersebut, menghindari, atau bahkan kita menerima resiko tersebut dengan toleransi yang kita miliki. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.